nama budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya muliakan Ide Ratu Ragam Marputret, yang muliakan Ide Cokorda Gede Putra Sokowati yang mewakili, yang saya muliakan Ide Anak Agung Gede Agung yang mewakili, yang muliakan Anak Agung Putra Agung yang mewakili, yang muliakan Ide Cokorda Gede Putra Nindya yang mewakili, yang muliakan Ide Agel Dalam Panayung yang muliakan I Gusti Murah Jelantek, yang muliakan Anak Agung Murah Kusuma Wardana ada yang mewakili, yang muliakan Anak Agung Murah Ugrasena yang muliakan Ide Cokorda Terdiaso ada yang mewakili, dan yang muliakan para pelisir budi yang berkenan hadir mewakili guru-guru sedebat Rentanah Bali yang hormati, Ide Ratu Cokorda Pamacutan yang muliakan saya bisa tetap menjadi seorang kesatria. Proses
hukum saya jalani dengan ikhlas, walaupun kadang merasa tidak terima karena saya putra tanah Bali diperlakukan seperti bukan berada di tanah Bali saya. Tetapi hukum harus kita hormati. Ada berkah yang kuasa. Setiap kejadian ternyata ada berkah yang luar biasa saya terima. Setiap masalah bukanlah musibah. Setiap cobaan bukanlah ujian, tapi itu adalah tempaan dan berkah dalam kehidupan saya. Proses ketika saya sudah menjalani proses yang kedua, lahir dan terbebas kembali dari dalam kandungan ibu pertiwi, saya bilang. Di hari-hari sakral saya dilahirkan kembali oleh ibu Betari. Kelahiran saya ketika mengalami proses hukum yang pertama 5 bulan saya menjalani proses lahir di hari Purnama dan Kajang Kliwon serta hari Minggu, hari Tuhan Yesus SAW. Berproses lagi saya kedua, mengalami saya proses yang sama untuk menjalani proses hukum saya. Saya bebas di dinan Purnama dan hari Sumpah Pemuda. Inilah sumpahku kepada tanah Bali. Inilah kelahiranku, putra yang akan membawa nama baik saya, nama baik puri saya, nama baik pura saya, dan nama baik saudara-saudara Hindu Bali saya di tanah Bali kepada mancanegara dan kepada orang-orang di luar sana, bahwa orang Bali masih banyak kesatria dan masih ada orang-orang Bali hidup yang hebat-hebat untuk berjuang tanpa kenal takut, tanpa kenal ragu. Mari kita bersatu, mari kita bersama-sama untuk menjadi kekuatan menjaga tanah Bali kita. Tanpa harus ada kepentingan apapun dan tanpa harus ada niat apapun untuk menjadi seorang kesatria. Hanya dibutuhkan kejujuran, keikhlasan, dan betul-betul mempunyai jiwa dan raga untuk mengabdi kepada para leluhur kita yang telah menjadi dan menjaga tanah Bali kita. Kepada para puri-puri, para pelisir-pelisir, saya haturkan terima kasih dan salam hormat saya, karena telah menjaga tanah Bali kami, telah menjaga agama Hindu kami tetap ada di tanah Bali sampai dengan sekarang ini. Kita harus bersyukur. Inilah bukti adanya puri. Bukan saya feodal, bukan saya orang penjinak. Saya adalah terah kesatria yang hormat bakti pada leluhur saya, karena saya tahu Pulau Bali ini dulu bagaimana cerita sejarahnya, bagaimana Ida Betara di langit, para pelisir, para raja menjaga Bali kita dengan mempertaruhkan segalanya untuk Bali tetap menjadi Hindu di tanah Bali. Ini yang saya mau dari para kesatria keris Bali. Kenapa muncul nama kesatria keris Bali? Karena diawali dari proses saya ketika saya ingin maju DPD RI dengan nama slogan keris atau Ketut Putra Ismaya Jayo, bisa juga Kesatuan Republik Indonesia. Itulah nama saya yang selalu saya bawa, yang diberikan oleh istri tercinta saya. Terima kasih buat istri saya. Ternyata ketika bernama keris, proses itu harus saya jalani, karena membuat keris bukanlah hal yang mudah dan gampang. Harus dilebur, harus bertapa, harus mencari hari baik, dan harus dipilih untuk menjadi bahan keris yang utama untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga tempatnya dan menjaga warisan-warisan leluhurnya. Itulah keris kita. Ketika hanya muncul nama keris karena perizinan harus memakai 3 suku kata, dan ketika banyak yang sudah ingin berkumpul dan mau bergabung dengan saya tanpa saya minta, karena saya bukan siapa-siapa, saya hanya membawa diri saya untuk naik dan bisa dihargai dengan diri saya. Harus bisa menjadi orang yang dihargai oleh semua orang, maka saya harus menghargai semua orang demi saya bisa dihargai oleh saudara-saudara saya semua, oleh para pelingsir-pelingsir saya. Saya hanya meminta kepada Semeton Nyamu
Yayasan Ksatria Kris Bali dan semeton yang ada di luar sana, yang ada di tanah Bali. Mari kita bersatu, mari kita bakti. Kita sudah sedikit, kita bukan banyak, kita sudah terpecah, kita bukan bersatu. Ego yang membuat kita membedakan satu sama yang lainnya. Padahal ketika kita dilahirkan, adakah yang tahu dari mana engkau dilahirkan? Apa agamamu? Apa kastamu? Apa waringmu? Apa golongan sukumu? Kita lahir tanpa dibedakan apapun untuk lahir ke dunia. Itulah proses Tuhan mengatakan kau dan aku adalah sama. Kita adalah saudara untuk menjaga alam semesta, untuk menjaga dan bakti kepada Sang Kuasa, Sang Pencipta tanah di alam semesta ini, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah dengan berdirinya hari ini Yayasan Ksatria Kris di tanggal 6 September 2020 bagi saya adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Arti dari angka 6 artinya sekarang kita berada di 6 agama. Kita memiliki 6 agama, bukan 5, sesuai dengan aturan pemerintah yang terbaru. Terus bulan 9 artinya Dewata Nawasangu, 9 penjuru mata angin. Kenapa kita mencari di angka di bulan 9? Karena ada 9 dewata yang kita percayai menjaga alam kita, orang hidup Bali, alamnya Nusantara. Ada Dewa Wisnu, Dewa Sambu, Dewa Iswara, Dewa Maheswara, Dewa Brahma, Dewa Rudra, Dewa Mahadewa, Dewa Sangkara, Dewa Siwa. Ini yang kita harapkan berkah beliau untuk menyinari dan membantu kita dari segala proses kesusahan. Karena ada 9 lubang kehidupan yang sudah disiapkan untuk menuju proses. Kita tidak fanatik, kita tidak feodal, semua agama harus kita hormati. Karena Soekarno, presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno, menciptakan dan memerdekakan Indonesia bukan dengan satu suku, satu pulau, satu agama, tapi dengan berbagai macam suku agama yang ada di tanah Indonesia. Mendengar? Itulah semangat yang kita mau. Kita harus hormat, kita harus ingat bahwa ada perjuangan seorang presiden yang melanjutkan setelah perjuangan para raja, para pelingsir, untuk menyatukan anak bangsa ini dengan tidak membedakan agama, suku, dan apapun. Itu pun Ksatria Kris Bali tidak membedakan apapun karena kita tanpa batas. Dan ke depan harapan saya dengan banyaknya tokoh-tokoh, orang-orang hebat juga ikut bersama, dengan ikhlas mereka bersama. Ada tokoh yang luar biasa ikut bersama saya selain puri-puri. Ini pelingsir-pelingsir, para raja-raja sudah memberikan restu dan siap akan menuntun memberikan jalan yang terbaik. Maka jagalah nama baik kesatria yang ada pada dirimu, ada pada bajumu, untuk tanah Bali, untuk Indonesia. Para kesatria harus menunjukkan diri kesatrianya. Kita bukan banci, kita bukan penjilat, tapi kita para kesatria di tanah Bali. Dan saya juga memiliki beberapa penasehat yang mempunyai bisnis-bisnis besar. Harapan besar adalah Yayasan Ksatria Kris ini bisa membantu nyamu-nyamu kita Hindu Bali, semeton-semeton saya di tanah Bali, untuk sehat, makmur, sejahtera, kaya di tanah kita, bukan jadi pengungsi, bukan jadi pengangguran, bukan tidak mempunyai apa-apa di tanah kita. Ini tanahmu, kamu harus kaya, kita harus kaya. Ini tanah leluhur kita. Kita harus bisa bangkit bersama-sama. Tanpa persatuan kitalah bukan apa-apa. Maka tanpa kepentingan kita harus bersatu. Untuk apa? Untuk menjaga saudara kita, untuk menjaga warisan-warisan leluhur kita di tanah Bali. Dan yang terakhir, saya hanya berharap dan memohon maaf karena banyak masih para kesatria Kris Bali yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini karena terbatasnya aturan-aturan yang harus kita patuhi, aturan dari kepolisian, aturan dari pemerintah, aturan dari negara, protokol COVID itu harus kita jaga.
kita harus bisa menjaga Indonesia kita, menjaga keluarga kita. Ini yang utama. Tolong kita bersatu, tolong kita hormati tanpa kesombongan. Kita bersatu karena kita adalah nyame, kita adalah semeton di tanah Bali. Mari kita bangkitkan rasa menyame, rasa peduli di tanah Bali untuk saling menghargai para leluhur-leluhur yang sudah berbuat kepada tanah Bali kita. Akhir kata, para pelingsir tijang, sahabat wangi yang tijang, ampun, mungkin sudah cukup lama jenuh mendengarkan. Tapi inilah hari yang luar biasa beliau berikan tempat. Ini adalah pendopo Puri Agung Kelungkung. Kalau mengenal sejarah, disinilah pernah berkumpul para kesatria, para raja di tanah Bali untuk membuat Bali kita berjaya di dunia dan di Nusantara. Jagalah kehormatan itu, jagalah apa yang sudah diberikan. Titipanku, titipan alam semesta untuk menghormati para kesatria, para pelingsir di puri-puri sejebak tanah Bali. Bukan kita feodal, kita menjaga. Dan saya nyatakan, Yayasan Kesatria Kres Bali resmi untuk mulai bisa bergerak kepada masyarakat dan umat manusia. Merdeka, jayalah Kesatria Kres! Kesatria Kres Bali, jaya! Kesatria Kres Bali, jaya! Kesatria Kres Bali, jaya! Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Ini bagi orang biasa, tapi cintaku pada